Muhammad utusan Allah. Sinten nabine, sinten malaikate, sinten pangerane, nang didune yen manjing apa wujude. Muhammad Nabi Jibril kang suci Allah ya Rabbi. Ing rasa sejati kawujudane nur ilahi boten kenal lahir uga boten kenal mati. Kula nyeseni mong Gusti Allah pangeran kula uga nyeseni Muhammad Muhammad utusan Allah. Ya, tepuk tangan buat Obi. Ini saya kemarin tadi dikabari sama Mbak Natasha dari Kendal, dari Kendal masalah. Itu mau nggarap lagu kita. Wah, dia itu pianis lah. Kok Natasha rapuh malam ini? Saya nggak tahu aku IG-nya apa. Beliau tuh pianis, juga ada grup musik, gitar dan lain-lain, teman-temannya yang memang grup musik siap untuk menggarap lagu kita. Nah, kemarin aku cek lali take hafal kok dijapain Bro aja ya. Ya. Sempat dijapain Bro. Nanti Mbak Natasha teksnya boleh diambil di Japain Bro. Nah, Natasha dari Kendal. Ya. Ini luar biasa Mbak Natasha, matur suwun seandainya jenengan sudah hadir. Saya sangat bersyukur sekali dan matur nuwun banget. Ada lagi berapa orang sudah itu masuk? 26. Sampai jalan, kalau mau sempat hilang mungkin butuh waktu untuk gabung. Oke. Saya lanjut nggih. Saya langsung teruskan ya. Pengetahuan tentang Jung Isi Donya. Nah, ini namanya kerisnya Jung Isi Donya, kok gambarnya dijelaskan ya, dijelaskan ke titelnya. Nah, ini Jung Isi Donya. Jung Isi Donya. Tak jadake. Aduh. Nah, Jung Isi Donya, ini pengetahuannya Jung Isi Donya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya, ini seperti ini. Saya tak balik. Nah, biar besok kabeh. Sampun. Nggih, seperti ini nggih. Nah, Jung Isi Donya kuwi jung kuwi nek ngene basa biyen kuwi artine kapal. Jung. Nek kuwi nek dongenge Portugis sampe gede-gede ndelok kapal junge Majapahit. Ping 8-ne. Kapal Portugis rumangsa iki Portugis kan penjelajah lautan penjajah ngono ya. Delok kapal Majapahit iki geletak. Cuwih cilik kapal sak tengah terus delok jung gede-gede. Nah, dikatakan dalam Papitayan manusia Majapahit, prajurit Majapahit nek budal perang nggawa jung. Isinya duduk meriam. Donya. Itu Donya Brono. Ini strategi perang Majapahit yang membuat pasukan Majapahit punya daya tempur luar biasa. Mereka apa? Budal perang orang mau nggawa
tombak, nggawa keris, nggawa pecok, nggawa sembarang kali ndak. Ning sak donya-donya niku. Dadi nek kowe budal perang kowe mati, yo cures bandamu. Nek kowe budal perang kowe menang, kamu akan mulai beber kloso, dodolan menyebarkan dagangannya, membangun reseller di daerah-daerah jajahan. Itu adalah dilakukan Majapahit. Jadi ngempur daerah misalkan dia yang mulai siam dihancam, tiar. Begitu siam sudah takluk, langsung beber kloso, jebret dodolan. Makanya jong isi donya. Jadi jong isi donya. Itu dikatakan wadah. Jadi ini ilmu pesugihan kan kita ya. Tapi ini adalah rahasia kawas lawang ada di ilmu ini, ada di jong isi donya ini. Apakah donya kuwi artine duit wong kedonyan? Ora. Donya kuwi apa ae sing mbok pingini selama kowe ning donya. Kowe pengen urip kuwi ya donya. Kowe pengen selamat kuwi ya donya. Kowe pengen duwe bojo ayu kuwi ya donya, pengen duwe bojo ganteng kuwi ya donya. Apa nek kedonyan kuwi akhirnya kabandan senengane mobil. Pengen mangan, pengen turu penak, pengen ngombe enak, kuwi kabeh kedonyan. Jadi pun kleru ning arane donya. Donya kuwi apa ae sing wujude ana ning ndukure donya. Pengen apa jenenge? Pengen duwe swiwi. Selama kowe ning donya tetep ae kedonyan. Sampeyan pengen sakti kowe kedonyan. Pengen mabur, pengen ngambang lukur banyu kedonyan. Mergo kok kambang lukur banyu panggone ning donya. Nek jeneng wis kasuwargan ya wis. Halo, dada cerio. Ora ono karo. Wis gak ojo ganti sampe. Gak ono karep. Awet karep wis padha mingkem. Aku wis enom Gusti kang ono. Lah kuwi nalilahi. Ya, jadi jong isi donya kuwi artine jong sebuah wadah besar banget yang madai semua keinginanmu. Nggih, sekali lagi donya ora mung ateges donya brono, duwe tok. Wong moto umene spiritual wong moto duit matamu dhewe ya. Lha ora butuh mangan kok, ora butuh bayar listrik kok, ora butuh gawe klambi. Klambi iki tuku yo bayar, blangkon iki tuku yo bayar. Kowe arep gaya spiritualan nek ora tuku blangkon, blangkone gawe duite sapa? Kok nyolong dari blangkone tanggomu kan ya ora. Jong isi donya adalah sebuah induk pengetahuan kapitayan yang menyerap pengetahuan Aji Kawastrawang dalam bentuk pusaka. Dalam bentuk situs ada di Gua Hanontoboko. Bentuk pusaka itu ada di jong isi donya. Ya, jong isi donya adalah kreasi yang luar biasa. Nek Om Erwin rakyat ora apa-apa. Kan bagian nyanyi deh. Wong butuh delok raiku saiki. Ayo kene. Sopo sing tak pisui. Coy. Ya, jadi jong isi donya adalah sebuah pengetahuan tentang Kawastrawang. Ini gandeng. Ya, ini gandeng. Ayo Mas Aryadi, matur nuwun Mas Aryadi. Siapa lu? Gue. Mbak Rita, wes, apapun pokoknya gabung yang menyusul monggo. Mas Adi Swiknyo, lambaikan tangan, oh iya, ada. Di layangamu, di rujakmu, atau wakil kabeh, di bensinmu. Mas Adi Swiknyo ini salah satu sahabat saya. Nanti putrane, Bi, bapakmu rawuh lho. Pasuruan Timur. Hah? Pasuruan Timur nih. Pasuruan Timur. Oh, ini Bi. Sare. Oh, gak gelem. Cong, kami ya, Cong. Oh, iki putrane Mas Hadi Swiknyo ini dititipkan belajar di Ndok Baris. Jadi bocah iki bocah sing jan Banyole sundul langit. Ngomong sak ngomong iki Mbok Banyol ora ngerti Mas Hadi kuwi mbiyen diparingi mak apa, ibu ngidam apa ora ngerti. Mbak pina, Mbak? Celukane Mbak, kuwi mbok tukangku, kepala tukang mandor kuli ku kabeh dijak ngomongane guyu kabeh ya gendengi. Mas Hadi iki jan putrane kaya luar biasa. Endi, Mbak? Tahu apa? Oh, luaran tipake golek jajan. Ngono kuwi senengane. Moro-moro metu golek jajan. Ya, jadi pengetahuan jong isi donya adalah pengetahuan yang sangat luar biasa. Di sini tersimpan pengetahuan Aji Kawastrawang. Jadi disinilah bahwa semua goal, semua keinginan itu harus punya wadah. Kalau jenengan tidak punya wadah, jenengan tidak bisa. Jenengan pengen ngombe, pengen teh, orang nak cangkir, kira-kira piye nek ngombe? Apa mbok kokop teko ndi apa kokop ngene wong nggodhok teh ya ono wadahe. Ya, ini ya pengetahuan Kawastrawang. Jenengan pengen apa wae, kuwi kudu ono wadahe. Lah kalau jenengan enggak punya wadah, jenengan enggak akan pernah bisa ngapa-ngapain. Pengen duit, kudu ono kotak duite. Pengen mobil, kudu ono garasine. Pengen bojo kudu ono
Tempat tidur sing dikosongke lho, tempat tidur mau cilik sakmene turun ngene, medhi kerang ngene, obatine glunduk. Oleh bojo piye ceritane? Angel, golek tempat tidur sing rada ombo, disiapi bantal kosong nang sebelah. Disiapi guling kosong ning sebelah. Baru iso. Lah kowe guling siji mbok prungkel ngene. Gelut karo guling. Gulingi sampai bolong kabeh. Iya, bolong kabeh akeh kulone. Kelakuan cacat nang ngene kene iki. Angger delok gulinge mabut temu. Oke, niki pengetahuan Haji Kawas Awam akan saya wadar malam ini juga di Jung Isi Donya. Jadi Jung Isi Donya itu semua makhluk bernama manusia kalau menginginkan sesuatu dia harus punya wadah. Jenengan harus punya wadah dulu. Pengen duwe omah, kudu duwe tanah. Pengen duwe tanah, kudu duwe apa? Ayo apa sing iso? Duwe bukan wadah. Pengen duwe tanah, kudu duwe wadah sertifikat. Oh iya. Duh, kudu duwe mape. Mape sertifikat. Aku pengen duwe tanah. Golek mape sertifikat tulis sertifikat tanah. Membuat wadah itu sangat sederhana, sangat murah bahkan sangat murah, bahkan sangat duit. Lah, kesalahan kita karena kita selama ini ngejar isi orang bawa wadah. Kowe misalkan ngene nyuwun sewu, saya cekel ya. Misalkan ini tidak akan saya masukkan sebelum penjelasannya selesai. Kita ambil no Merwin Pentiasto. Wes. Dudune, mau dipikir didol ya gitu. Ditai pertanggungjawabannya setelah acara selesai. Orang hilang. Ya, jadi jenengan kowe kebanyakan dari kita semua itu salah yang ngeterapke laku. Sing diuber-uber isine, aku pengen ngombe teh. Ngombe teh piye carane nek kowe ra duwe ceret? Ngombe teh piye carane nek kowe ra duwe dandang? Nek kowe ra duwe cangkir, gak duwe lepek, arep nyosor-nyosor ning ndi? Logika nggih. Wadah dibutuhkan untuk siapapun yang ingin menginginkan sesuatu. Jenengan pengen duit, mbok wadahe apa? Kantong. Nek kantongmu cilik, ya duitmu cilik. Titik. Ini gak kantong Doraemon. Duit itu kok wakai sih, kantong gak mau ini. Apa temu jeblok mau isi duit. Wah, kakek mangan alasannya macam-macam. Ya, jadi semua dunia butuh wadah. Dan nenek moyang kita mengatakan nek gawe wadah aja wadah sing cilik. Jung kapal kau wadah gak karo-karoan kae sing isine 8 kali kapal Portugis. Kapal Portugis isine kapal perang cumbu cilik, jung isine gede lah. Makanya buat wadah yang sebesar mungkin. Kalau jenengan memang sulit berimajinasi mergo awake dhewe padha-padha gobloke. Wis kon mengimajinasikan angel, paling ora niku mah gampang. Sampai saya punya sebuah cerita gitu. Ini saudara saya namanya Pak Warno. Pak Warno itu tukang rombeng. Dia itu rosokan. Jadi senengannya ngedol sih. Dia tuh keturunan Madura asli sama dengan saya. Hobinya ngerosok. Jadi bukan Madura kalau belum rombeng. Kalau Madura pasti harus rombeng. Itu wes. Nah, dia tukang rombeng. Edan iki. Duwe kios ning Comboran, bagi jenengan yang Mas Refli yang di Malang, pasti perso Comboran Pasar Besi. Golek ono krise Kaji Warno. Jadi Haji. Nggo kaji, bojone siji bojone loro. Nah, dia pada saat itu di kiosnya kecil dia tuh ngemper di pinggir bentul. Iya, apa betul ya? Rokok betul. Palmal ya. Nah, itu pabrik rokok Palmal. Nah, di depan pabrik rokok itu dia itu punya kios kecil. Terus lucu dia. Di sebelah digarisi dikai raffia, rupa Jepang lho. Dikai raffia, ditulisi garasi. Garasi Tafgiti. 3 bulan tafnya datang. Rombengan yang dia tiap malam itu melek rambutnya gondrong, nguteri anu ngelaku untuk pemain ngelaku, kuwi diuteri, ditawafi. Foto ngene, foto aku. Ini ditawafi apa bedake mau ditawafi bedake tapi dia nggawe garasi ditulisi dikai apa gawe krewek gitu. Krewek gua di sini dia ngukur ukuran tafe kok sak mene diukur beda meter. Terus dia nggawe garasi taf. Nggawe krewek lemahe wong. Kurang ajar Madura itu luar biasa. Hati-hati. Madura selalu selangkah lebih maju dibandingkan orang Tionghoa kalah dengan Madura. Karena apa? Madura selangkah di depan. Selangkah lebih. Mergo apa? Ngarepe bedake orang-orang Tionghoa mesti ono rombonge Madura. Di depan toko-toko rukonya. Di depan toko-rukonya mesti ono rombonge Madura. Mau besek, mau ronjok, mau macam. Makanya Pak. Saya Pak. Wah, beli saya Pak. Orang mana kau? Solo Pak. Asli Solo. Asli Solo saya Pak. Asli Solo Pak saya. Saya bukan Madura Pak. Ada sahabat-sahabat saya yang dari Madura.
wes Rahayu Wilujeng ya. Aku Madura, aku ngakoni di dalam darah saya mengalir darah Cakraningrat, mengalir darah Madura. Aku ngeloknya aku dewe, orang kocok-kocok orang, mereka aku dewe Madura. Dan saya juga suka rosok. Ini rosokan aku ini rosokan saya ini. Nemu nih Surabaya tak kau ini, openi. Lumayan sakit di TV keris. Ya, gua cari keris. Tapi rawan gua cari tombak. Gua dengan tempat ya udah dengan nama dia. Tidur ada Mas Jawa to bae. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan dulur-dulur semua. Jenengan selama ini kleru mergo apa? Nguber isi. Nah isine wis teko wadahe piye? Bagaimana kita mewadahi? Pengen rabi kaya mudin. Wis kowe nek lungguh, nek gletak kuwi aja kowe kucung ae ngono. Aku iki kene iki cungkring ngono lho. Lha piye to? Ini mudin iki kan dia pengen menikah. Wis apapun caranya. Wis mbok ngene-ngene makane teko barang Mas apa? Sing kongkong ya. Mas harga murah ora? Pas harga rawuh ono. Ada. Pas harga penamu wis repotin. Akan Munawar lho. Putrane Mas apa? Mas apa? Mas Warni. Putrane Mas Warni, desa apa kuwi? Kedung Panji. Cakep wis. Wis. Lho aku ngelamar langsung online ora. Mas Arga. Mas Arga ini posisi di Hong Kong ya? Taiwan. Mas Arga ini posisi di Taiwan, matur nuwun sampun rawuh di acara selalu setia Mas Arga dari Taiwan. Ya, aslinya orang Magetan. Aku mau titip salam kalau Andi Lau ya. Sampai Jackie Chan. Jackie Chan di Taiwan, di Hong Kong ya. Kau apa cedak? Cedak kare Jackie Chan. Pokoknya penuh Jackie Chan sampaikan salamnya Ki Rahmat. Rupaku kayak Jackie Chan yang lagi kacamata merah podo. Ya. Konti mau lali aku. Masyarakat ini wadah. Jadi misalkan jenengan pengen rapi, ya sudah wadah siapa? Apa? Sebelahmu ini kasurmu dhewe ki ono nggon dhewe. Pengen rapi turune cilik aja. Pengen duwe sepeda motor. Paling ora tuku kanebo. Iya. Kanebo ki bos, sing digiring gosok nyumbang. Kuwi lap. Tapi nek iso ya siapno garasine. Iki garasi sepeda motor bersih, berisi sapone. Iki kanggo sepeda motorku, iki kanggo sepeda motorku. Carane ngono kuwi. Aja mikir sepeda motor, gambar sepeda motor gak wadahi. Padha karo pengen ngombe teh ra ono cangkire, nyosor teh sapa kowe. Bener dong? Mereka iso. Ini logika yang masuk akal enggak? Masuk akal. Coba dulur-dulur yang bisa menerima logika ini. Pengen teh ana wadahe. Kira-kira masuk akal apa? Masuk akal. Nah, ini nggih. Jadi jenengan harus mulai belajar berpikir masuk akal. Salah jurus salah Daden. salah kedaden. Kenapa kok gol-gol jenengan enggak tercapai? Karena jenengan enggak masuk akal. Iya. Jenengan selama ini ora masuk akal. Cuk. Ae wis. Mangane kapok, goblok. Asu. Asu pengen dadi wong. Belajar ngomong. Guyone Arema yang ngene iki rek, ora ati. Sampe ora ati nang mati. Wis gak apa-apa mati tak ternet dongane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna. Enggak perlu diudeni. Ora mati ora perlu pedeni. Tapi nek rapi yo. Nggih, wedi. Ora rapi kok dhisik. Ya, jadi kesalahan kita selama ini mengabaikan wadah. Jenengan punya goal, kudu duwe wadah. Wadahnya kudu jelas. Ono tadi sempat tanya Mbak Aci Prasetyo. Mbak Aci Prasetyo itu yang dari Jakarta yang pernah tahu ke sini. Ini beliau ini adalah seorang tukang masak yang luar biasa. Produk andalannya tuh bebek. Bebeknya tuh waduh paling enak Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta bebek paling enak ya Mbak Aci Prasetyo. Cuman karena ada gusuran akhirnya Mbak Aci Prasetyo harus berjuang online untuk jualan bebeknya dan waduh luar biasa beliau ini. Nah, itu sempat nanya ke saya. Ki saya itu duitku digowo. Jadi ini digawe usaha bisnis, arep nagih piye carane? Wadah. Wadah ya apa? Wadah kanggo wong sing ngapusi, penjara, lapor polisi ae. Wong ngapusi kurang ajar to. Duit ratusan juta dihapusi, lapor ke polisi. Nek pengen wadah sing gede meneh, sedekah ono. Sedekah ono. Mbak Aci, menawi Mbak Aci rawuh, tolong tampakkan giginya. Nggih, saya berikan sebuah solusi, kalau jenengan berutang ana wong duwe utang aku jenengan ora nyaur-nyaur bulet-bulet sedekah ono. Mungkin utangmu ora kesaur teko menungso bangsat kuwi. Ning utangmu bakal disaur karo Gusti Allah. Kuwi ae Dari jalan yang lain.
Wadahe kudu bener. Wadahe nek pengen duwe duit akeh ya sedekah. Selain duit kene duwe jum. Duit gentong. Kemarin ada yang nanya ke saya, Mbak wadahe seandainya saya Mbak Ida itu yang ngirimi apa namanya? Gudeg. Wadahnya apa itu? Wadahnya apa? Apakah wadahnya kecil boleh wadahnya? Wadahnya sangat gede-gede. Sangat gede-gede. Saya di pecantrian buat wadah bisa kamar nggak ada duit. Niatnya itu tanggung wadah duit. Untuk isi wadah duit, menurut sak kamar gue, sembuh biasa caranya. Oke, ganti dulu. Ini aku ya. Tulisannya wadah Mas Rojo Brno. Jadi ruang Mas. Di gold room, ngono ini. Gold room, ruangan Mas. Di, ngono kok ono mas-masan apa? Mas-masan itu banyak mas-masan, duduk Mas. Oh kerja sudah. Jadi intinya siapkan wadahnya dulu. Saya pernah mengajarkan kemarin. Ini Risa mau dulu orang. Risa anak saya ada di Bedin. Ada lamaran. Wis dilamar. Alhamdulillah. Akhirnya gue payu, Nduk. Wis lara lopomu selama bertahun-tahun, 2 tahun luwih nanggung lara lopo karo bicara dikabuli. Gara-gara mung siji. Nduk Risa rungokne omongane bapakmu yang aku bapak iki. Apa yang membuat kamu dilamar? Pada saat itu saya minta kamu beli cincin. Yeah. Beli cincin, nek orang iso paringno kanggo sisianmu, paringno ibuke. Buang gara-gara hancur bener iki. Aku ngomong bolak-balik ora diderekan. Dek ku takon obine gak dilakukan. Risai ngono kuwi. Tapi cintanya luar biasa. Dek ku nek karo mencintai orang wis sekarang putus ya, pokoknya aku cinta. Aku ngomong apa nggih gak laku. Sampai akhirnya kemarin dia tak kompas. Aku kalau ngompas orang ya jalan-jalan tak jualui tuku pangsit mie. Jadi saya itu ya di Malang Mas Refli nggih. Ini rekomendasi. Wah, mumpung musim Covid ini kan ya online enak. Di jalan apa itu? Jaksa Agung Suprapto Gang Loro, kuwi ono pangsit mie enak sak Indonesia. Paling enak sak Indonesia. Silakan rawuh. Itu sampai diekspor ke Belanda. Ke Belanda, ke Singapura, ke mana dia diterbangin ke sana. Pangsitnya enak banget. Nah, bisa tak Mas? Aku pengen makan mie. Pak, Bapak mau makan apa? Rawon, mau. Aku pengen makan mie. Bapak minta berapa? Aku biasanya tuku mie ku 16. Mergo apa? Tak pangan karo cantri kalau dulu-dulu yang ada di Mabes. Nah, saat itu dia minta, Pak, saya minta 20. Apa? Aku njaluk ngono kuwi apa ateges aku ngemis? Udah. Jar Basuki mau beo, sudah. Dia tahu bahwa mie-nya dimakan oleh orang banyak, bukan hanya saya. Saya hanya makan 4. Rame-rame geragas. Ora apa-apa. Nah, Risa ini pada saat itu dia sudah mengeluarkan duit bayar mining aku. Baru saya turunkan pengetahuan yang luar biasa, sehingga pada saat itu dia hari itu juga nelpon Mas Tony karena kebetulan direktur saya namanya Om Jos, Mas Tony Ari Pawanto adalah direktur saya yang megang Java Ibu Jewelry. Saya punya tiga toko emas, toko permata dan berlian itu di Pasar Besar Malang. Nah, bisa langsung telepon Mas Tony minta dibuatkan karena cincin tidak mungkin memberikan cincin mertuanya kan ukurannya beda. Akhirnya dibelikan gelang dan akhirnya luar biasa. Itu kalau nggak salah berapa minggu dong itu Dok? Jawaban sah, urip ora ngono. Pirang dina wis ajake mangan mie kae. Ayo Risa memberi testimoni iki, ayo muni. Nek ora tak sobek. Belum. Risa, berapa hari sejak kamu ngirim mamamu yang ada di kandangan itu gelang, terus akhirnya mamamu datang ke sini dan langsung melamar kamu? Itu kalau nggak salah sekitar 2 minggu. Pirang dina? 2 minggu. Sakti menurut kuno. Begitu cincinnya dilupakan gelang, dipundhune diatur ibuke, langsung ibuke rawuh ngelamar. Ibu moro tuane. Nangis kepesing kepuyuh-puyuh. Gak ganti kapes tapi dari saya kemprok. Ora rasa guyon cah diperpone ati. Wis jawab ora disali. Belum. Nggih, jadi ini jenengan harus mulai paham bahwa wadah itu sangat penting. Pada saat dia ingin menikah, tuku cincinnya dhisik. Lho cincin kanggo sapa wae tuku cincin. Bisa sudah saya perintahkan sekitar setahun sebelum itu. Nekat gowalo terus Mas anu kayak gimana Mas anu aku nyeluk pacar ini saya perkedel. Ya mergo bukan mergo secara fisik ndak, perkedel saya perkedel raimu kuwi utakmu kuwi raimu perkedel. Dipenet-penet ngene nanti ora digoreng-goreng. Takutnya bosok mau ngene-ngene. Ya mergo Risa pada saat itu saya tak ngomongin ramane. Saya melakukan ini, nggih iya Pak, nangis iya. Kalau curhat nangis,
Begitu dikongkong ini budal. Ditunda. Sampai akhirnya begitu dia menyiapkan wadah 2 minggu langsung dilamar. Ingat loh, Risa itu di Malang dewian. Mertuanya teko bareng karo calon bojone, bareng karo keluargane datang mendatangi rumahnya Risa, langsung ngomong kowe tak lamar. Edan, Bro. Miracle happen. Take action miracle happen. Take action miracle happen. Dulur-dulur. Sah, muni yo sah lambemu sah. Waduh, Risa iki rek meneng ae. Turu aku. Enggak, iya. Oh, wes dah. Udah ngomong. Wah. Ya. Gini loh. Saya kenapa kok saya selalu testimoni. Jadi ono opo aku testimoni. Nah, ini contohnya ini wongnya tak dudu nenek. Nah ini. Om Bin ini. Wongnya paling sayang akhirnya. Saya itu paling gak senang dengan Om Bin karena apa? Saya tahu pada akhirnya mereka akan merindukan Om Bin bukan merindukan saya. Mereka merasa nyanyi. Yang menghibur jenengan semua itu Om Bin. Jadi Om Bin ini pernah suatu saat saya suruh beli rumah. Iya. Ya kedua piro Om? 500.000. Ya kedua 500.000 tak kon golek omah. Kuwi sing gendeng sing ngongkon apa sing gendeng sing anu. Padahal sampean enggak punya keinginan ya? Enggak mungkin, ini enggak mungkin. Duit 500.000 tak kon golek omah. Ya pingin punya rumah tapi enggak terpikir karena cuma 500.000 gitu. Tapi karena dia punya uang 500.000, saya katakan, "Om, duitmu tak jaluk, tak tukokke omah." Oleh apa ora? Angsal, budal. Di omah. Alhamdulillah. Loh, di omah. Dapat rumah. Omah sing fondasine edan. Iku padhae. Fondasine pesi ulir sak ngene-ngene. Toko mertua. Iku tulung kuwi Ariardi kuwi mau itu adalah adik misan, adik ipar. Jadi sing ngentekno bandane bapake Ariardi ku ya iki lakone. Kangge nyenengaken bayune. Oh, kangge nyenengaken bayune. Oh, ya Pak wes. Jadi sampean kakak yang sangat luar biasa. Dasar dan gapleki. Kawan dia dak kula nyek ngene. Nggih. Jadi pada saat itu wadai Om Bin apa? Wadai Om Bin duit 500.000 niate iso golek omah. Digoden ngene ndi. Nemu omah. Rego piro waktu kuwi? 40 juta. 40 juta zaman semono. Berapa tahun yang lalu itu? Ya 20. Saumure Vira? Saumure Vira lebih. Oh enggak sih? Enggak, ya sekitar 18 tahunan. 18 tahun yang lalu. 18 18 tahun yang lalu duit 500.000 tak kon berangkat tuku golek omah. Loh, wadahe apa? Ya duit 500.000 wadahe. Iki gowon, jimat iki gowon mergo duit tak jaluk ning tukok nang omah. Loh, saya itu jahat. Saya itu pernah bersumpah dan sumpah itu menyengsarakan seluruh keluarga saya, keluarga ini saya. Apa? Saya tidak akan pernah membangun pecantrian. Saya nggak akan membangun rumah besar untuk saya tinggal dan keluarga saya tinggal sebelum dulur-dulur saya buatkan rumah dan kabul kabeh. Semua yang tersisa, semua pasukan yang tersisa di sini punya rumah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nyata, sing wong akeh nyata. Iku sing gedeng rene, mau gedeng rene. Aduh iki. Oh niki luwih edan. Iki luwih edan meneh. Iki luwih edan. Iki wong enek cek urip. Iku wong enek. Iki namanya Papa Hum. Ya harus maju rene, kenalan. Saya Papa Hum. Saya Papa Hum. Salam kenal. Ini Mas Irfan ini dosen Wisnuwadana, dosen bahasa S2 iki Malang UM. S2 UM. Jadi ini adalah adik saya dari Magetan. Iki cacake Mudin. Oh, ora manut mbak aku ora rabi kowe. Cacakmu manut mbak aku ora menawa yo. Ora bisa omahe. Sak rabine sak omahe kok kurang ajar. Nemen iki mana? Pegang ngene. Nah, ini saya siapkan wadahnya. Saat itu yang saya minta kepada Mas Irfan itu apa? Medan nih ngomongin aku teko. Waktu itu saya masih dipanggil Pak Kom, karena saya masih dipanggil Pak Komisaris. Sekarang kawan panggil saya kan Om Bil, karena bilionaire, panggil ilat Maduro yang Nah, saya datang pada saya, Pak Kom, saya pengen punya rumah. Loh lah, rumah sampai ini waktu itu kontrak. Rumah sampai ini kontraknya kurang berapa bulan? Kurang berapa Mas? 3 bulan. Duit gini kontrak, mboten. Lah kok jalan rumah iki piye ceritane? Kan angsal kalau jalan rumah jenengan, suwane. Aku harus bangun rumah ini. Saya itu sudah mau bangun pecantrian. Gara-gara Mas Irfan minta itu, tak hitung saja. Tak hitung, ting gawe hitungan kapitayan. Bisa. Misalnya kowe kudu bangun wadah. Wadah apa? Omah kuwi bagian apa sandang pangan papan. Sandang pangan papan. Nah, nek arepe nyandang sandang pangan papan kudu salah siji dilakoni. Apa sandang? Kowe kudu makani wong. Kuwi dina apa kowe?
Nah, bener Rebo kayak Mas Irfan bojone kuwi gawe Indomie, gawe apapun, supaya gawe apapun dia apa yang dia makan hari itu dia bagikan berapa bungkus itu? 5. Ya 5 bungkus, kalau tuku aqua 5 bungkus dibagikan ke tukang beca, dibagikan itu bangun wadah. Artinya apa? Kenapa kok bangun wadah nganggo sedekah? Kuwi artine ngene. Nek kowe ra duwe duit ngrungokne, kuping bukan. Kabeh. Bukan kuping piye? Kuping sepolo. Nggih, Sampun sampun. bangun wadah ki piye? Kenapa sedekah bisa membangun wadah? Sedekah kuwi artine kita itu amber. Oh. Amber Berlebih. Nah, nek jenengan berlebih, maka karo Gusti Allah wadahnya kurang gede. Kok diambil mana? Berarti kurang gede mana? Lah, salah satu kunci untuk membesarkan wadah dengan berbagi, dengan sedekah. Jadi kalau jenengan sedekah, otomatis wadah jenengan dianggap karo Gusti Allah kurang gede. Kok gede sedekah mana? Sedekah tambah gede. Maka adanya kan semakin besar akan berubah. Jadi kalau jenengan bingung kalau imajinasi ku apa gawe wadah sedekah wae. Sedekah wae niatane apa? Paring tedo. Kapitanen mengajarkan paring tedo, maring mangan wong kang kaluwih. Nggih, di sedekah. Apa sing kok pangan dina kuwi paring nopo? Apa sing kok pangan dina kuwi paring nopo wong? Mas Samsul dari Pasuruan enggak tahu saya ini ada apa enggak? Ada enggak Mas Samsul dari Pasuruan? Oh, lagi dodolan. Beliau ini pasarnya pasar malam. Oh. Jadi betul-betul buat sayur pasar malam. Mas Samsul dari Pasuruan sempat tanya ke saya lagi, saya ini kondisinya terjebak dengan hutang dan lain-lain. Sedekah. Loh, nggih sedekah piye? Wong tinggi banyak utangnya bingung. Sedekah. Karena dengan sedekah itu kamu membangun wadah yang lebih besar dibandingkan wadahmu hari ini. Dulu-dulu sedaya, sedekah adalah upaya kita membangun wadah karena dengan sedekah jenengan akan membuat malaikat sing bagian kayak rezeki lho, kok ambil dikek kok ambil. Oh, langsung telepon bisa lah wadahnya kurang gede. Ngono. Bisa lah wadahnya kurang gede. Akhirnya bisa tekane cung gitu. Akhirnya jenengan sugih belah gedhu gara-gara sedekah. Mergo malaikate mikir jenengan ambil terus. Diparingi sakmene ambil, diparingi sakmene akhir. Oh, berarti wong wadahnya kurang gede. Nggih. Jadi ilmu jom isi donya itu tersembunyi di balik pengetahuan namanya keris. Saya coba keris anu iki. Itu bukan. Ini masukkan dulu. Nggih. Saya masukkan dulu nggih. Nah, ini saya jelaskan langsung babar ngene. Pengetahuan keris tadi tidak ada, yang kerisnya Pak Harto, yang Banyuwangi tidak ada. Ini ada di keris sangklat saya, namanya wasmutah. Saya tak balik ini. Keris wasmutah ini. Nah, ini adalah bagian dari. Nah, ini wasmutah. Tak pamer no. Aku senang pamer. Ini dapurnya dapur sangklat. Ini saya yang buat. Aku empuk. Itu tuh gadring. Empuk. Ya, ini seperti ini. Ini dapur keris beras mutah. Nah, makanya nalika jenengan duwe goal, duwe keinginan, terutama yang berkaitan dengan bondo dalam arti duit, maka gunakan ilmu beras mutah. Berasnya kutah-kutah no. Bukan dia cara nek berasmu kutah kuwi artinya wadah kurang gede. Jadi ilmu beras mutah, siapapun pemegang keris beras mutah, kowe kudu sedekah iki mau paring teduh. Di berasmu kutah-kutah paring-paring nopo. Dengan begitu Gusti Allah akan mengira bahwa kamu memang wadahnya perlu diperbesar. Jadi ilmu beras mutah yang tersembunyi di dalam pengetahuan keris beras mutah ini adalah ilmu pasugihan. Sopo sing pengen sugih, maka dia harus ngetokne paling teduh. Berimakan saja, itu latihannya. Aku bujangan, wes neng warung sebelahmu bayar. Neng warung sebelahmu bayar. Saya punya sahabat yang Arema pasti tahu, warung Bugito. Ya. Yes, saya masukkan beras mutah pengetahuannya hanya itu aja. Tapi aku tak kayak gitu. Saya ini dinas dengan Pak Gito. Mas Om Bin juga dinas dengan Pak Gito. Apa sini? Beliau ini adalah pemilik warung Bugito yang warungnya pada itu sempat boom, luar biasa. Dan kami itu yang satu kantor, itu kalau mau makan di kantin, makan di mana pun kantin Pak Gito. Oh, zaman ini mental kere, waktu dia berarti mental kere. Karena apa? Setiap dia makan, siapapun yang ada di situ dibayar. Itu Pak Gito itu. Dan akhirnya warungnya besar karuan malah warung paling enak Pak Gito. Sampai punya cabang di mana-mana. Cabang di mana-mana. Nah, sampai suatu saat karena suatu keadaan akhirnya Bu Gito bercerai dengan Pak Gito. Pak Gito laku sendiri, Bu Gito sendiri. Bu Gito lupa bahwa kekuatannya bukan di tangannya dan lidahnya yang bisa masak.
Tapi dilelampai Pak Gito yang sering paling teduh kepada siapapun pada saat dia makan di warung. Nah, itu yang Bu Gito tidak tahu. Coba aku jadi Bu Gito nih. Wah, endel. Saya si Bu Gito mau guru dengan aku. Pak Gito kayak para nonen. Jangan mana tuh era apa-apa. Yang penting jangan ini. Apa aku? Bodohmu ae. Oke tuh, Oke. Jadi itu ya yang perlu saya ceritakan. Jongi sedoyo amberno wadahmu. Amberno isine wadahmu. Ini sedekah berupa duit, sedekah berupa kalau tadi beras kuta, di keris beras kuta, sedekahlah berupa paling teduh. Itu adalah sedekah yang diajarkan oleh pengetahuan nenek moyang kita. Makanya nenek moyang kita senangannya selamatan. Selamatan apa ya? Ono tumpengan, sego golong, sego apa macam-macam. Itu dalam rangka kita berbagi teduh dengan banyak orang. Dengan begitu kita akan digedek nih wadai yang tadinya kapal cilik tadi jung isi dunyo. Dulu semua itu pengetahuan yang luar biasa dari Kapitayan. Monggo ada pertanyaan? Ini Mbak Risa tadi. Yo, ya, bisa. Istimewa sekali Pak. Sampai semua orang nggak percaya kita mau menikah secepat ini. Iya. Oh, kowe Pak anak sopo? Delok bapak esek. Wes, pokoknya bisa I love you full. Wes. Ini Mas Yusuf Gunarso. Ya, Mas Gunarso. Saya tadi ketinggalan bab topo. Apa tadi itu topo ngerame? Itu pertanyaan dia. Oh, nggih. Cek apa nang belakang kecong ora? Nggih, gini. Topo ngerame kuwi sejatine topone Kiai Semar. Sekali lagi saya katakan bahwa Semar bukanlah sosok menungso sing wetenge jemblung, lambene ngene ora ada. Di Semar di Kapitayan adalah perwujudan Gusti Allah Kang Mangejawanta yang hadir sebagai sang pelayan. Topone dikenal dengan nama topo ngerame. Topo ngerame kuwi apa? Apa topo ning pasar ngemis? Ora. Topo ngerame ya ngene iki. Saya ini sedang laku topo ngerame. Apa? Saya itu ngempet sembarang kalian demi memaslahatkan apa? Demi memuliakan banyak orang. Jadi ngempet gawe omah demi memuliakan orang-orang. Ngempet mangan enak bisa bisa berbagi dengan makan dengan banyak orang. Ngempet orang tuku Ferrari karena saya membangun perusahaan yang bisa untuk menghidupi banyak orang. Ngempet itu dikatakan topo ngerame. Ngempet untuk orang lain. Ngempet untuk melayani orang lain. Di Mas Yusuf Gunarso waktu nuwun jenengan tuh aduh aku itu sebenarnya pengagum beliau. Saya itu pengagum Mas Yusuf Gunarso. Jenengan boleh bertanya, spiritualnya luar biasa. Sejak kecil sudah spiritual. Aku kan spiritual daden-daden. Spiritual mergo kepepet pendung karo Mbak Dama karo Mas Angin. Mas Gunarso gak semendungi ke spiritual dhewe. Ya. Topo ngerame itu adalah ngempet opo ae, ngempet keinginan-keinginan kita demi bisa membahagiakan orang lain. Itu topo ngerame. Semar kuwi dewa. Mbok digedruk dintuti dipelintir ngenekan oh iso ngorak-ngorakne. Ngorakno apa jenenge? Langit. Enggak ada bahasa pepayangan ya, Bu. Kayangan dipelintir kuncunge kuwi langsung wah, bocah kacir. Duh, kenapa kok malah mudun ngladeni Arjuna? Kenapa malah mudun ngladeni para Pandhawa? Nah, itulah dikatakan ngempet. Ngempet melayani orang lain, itulah topo ngerame. Mas Yusuf Gunarso dan dulu-dulu semua. Topo ngerame itu topo sing angel. Selama sampean ngempet dadi sugih. Bukan ngempet wah itu kere ya ora. Yo sugih ning ora apa ya? Ora tuku sing larang digawe dhewe. Ngempet ning untuk berbagi dengan orang lain. Aku susah nang berbagi dengan orang jenengan wis topo ngerame. Topo ngerame bukan berarti aku ngomong ning jero. Nek nang tengah pasar ngomong rasa pentung. Ya, topo ngerame nanti dipotong lebih ya topo ngerame. Topo ngerame adalah kita menahan diri kita, menahan keinginan-keinginan kita dan itu disalurkan semua keinginan kita untuk memuliakan orang lain. Jadi topo ngerame adalah lelaku topo di mana orang mengabdikan hidupnya untuk orang lain, hartanya untuk orang lain, hidupnya untuk orang lain, nafasnya untuk orang lain, pikiran-pikirannya untuk orang lain, langkahnya, waktunya, semuanya untuk dibagikan pada orang lain. Nah, disitulah terjadi topo, ya, topo ngerame. Ini Mas Yusuf Gunarso. Topo ngerame adalah hidup dengan cara berbagi, hidup untuk orang lain. Ya, jadi topone Semar kuwi memang ngladeni. Senajana dewa tetap nganggo klambi sing bedah. Mau klambine sederhana banget. Karena apa? Dia bajunya dikenakan untuk ngelambeni Pandhawa dengan apa? Dengan unggah-ungguh, dengan perilaku, dengan pelayan dan lain-lain mengajarkan Pandhawa untuk selalu ceria. Makanya Semar selalu ceria.
Semar Petruk Garing Bagong, ku jenenge kirikku. Aku duwe kirik jenenge Semar Petruk Garing Bagong. Sing tersisa kan sampe karek Garing. Karek tersisa karek Garing karo Petruk liyane mati. Kok karo Bagong. Bagong kuwi liyane mati. Iso gak petekelene Bagong? Tak dudune sing jenenge Bagong endi? Kok ngene Bagong, tak dudune kirikku. Iki opine kentul kuwi jenengane ngopeni kirik. Kirike atok sate ra oleh. Ini gong, masuk TV. Bakal ini mati gong. Melongkar turu. Ya nek aku lagi pengajian ngene iki, pengajian. Wih kira-kira dong ning mburi. Biasanya nang ngarepe ne. Dek iku begitu mati dadi wong. Derek kumpul. Ya kumpul nyemak ngrungokne. Lho, mana bubuk iki Bagong iki. Aja iki. Iki Rottweiler. Jarene dokter hewan Rottweiler potongane ngene terus. Lho tak opo ngene iki. Iki senengan kesayangane anakku wae. Jenenge Bagong. Rupane lucu. Kalau berbuti pikol delok kalau oke. Ah, lho lucu seneng teh bapak TV. Ya wis najis. Normal. Iya, Pak. Iki wonten pertanyaan. Nggih, monggo Mas Budi Manasa matur nuwun sampun berkenan bertanya dan mencerahkan banyak orang malam ini. Gen Wijaya ini dari Gen Wijaya nggih. Rahayu Ki. Rahayu. Tadi sempat dikatakan harus diamalkan 41 hari, gimana teknisnya? Ya mau diwaca. Diwaca mawon. Nek jenengan paring tok arep apa? Berbagilah selama 41 hari. Apa bisa ditulis jimat. Yes. Bagaimana mengamalkan pengetahuan kawastrawan? Dibaca selama 40 hari di jam yang sama. Kalau misalkan jamnya bisa sama, ya di jamnya berbeda-beda tidak apa-apa. Tapi kalau jamnya sama itu lebih enak. Misalkan ya, jam 10 bengi 41 hari tanpa putus, naik putus dibalik mana. Jadi diamalkan 41 hari supaya mancing. Pengetahuan itu harus mancing rasa, mancing rogo, mancing sukmo. Nah, kalau misalkan belum mancing rogo, mancing rasa, mancing sukmo, itu pengetahuan nggak bisa menyatu. Nah, supaya menyatu, diwaca bolak-balik, diwirid, incantation namanya, mantra. Ya mantra itu anak saya yang pertama itu namanya mantra Sadewa. Nah itu incantation. Jadi sesuatu manakala diasah terus, digosok terus, diwaca terus, maka dia akan menyatu dengan diri kita. Dibaca terus selama 41 hari. Karena apa kok 41 dino? Karena apa gak 40 dino? Teko dukune ngono manut wae wis. Ya, dunia gitu loh. Mancing rogo, mancing rasa, mancing sukmo kuwi bisa terjadi manakala memang dilakukan istiqomah. Jenengan kuwi sakjane pengen kawastrawan tenan apa ora? Nek pengen tenan berarti jenengan pasti akan istiqomah. 41 hari itu hanya untuk menguji hatimu, apakah hatimu benar-benar mau dengan apa yang kamu inginkan. Kanjeng Sunan Kalijaga pada saat itu disuruh bertapa 3 tahun kalau nggak salah. Ditinggal dolan karo Kanjeng Sunan Bonang lali. Ditakoni, kowe pengen dadi Sunan tenan apa ora? Kowe pengen tobat tenan apa ora? Kowe pengen sakti kaya aku ora? Nek pengen sakti tunggu ngono iki aja kali-kali. Terus lumutan. Nganti lumutan. Jenggote lumut. Itu karena apa? Karena disiksa menguji keteguhan hatinya. Jenengan kenapa 41 hari teguh apa ora? Temenan apa ora? Banyak orang pengen berlatih kita. Tangannya mentol, lari latihan. Ya wes gak iso dadi Ari Peter Pan kowe. Pengen latihan badminton, mari ambekan ngenane kondor. Manun nem gak iso dadi Swiking. Ngono lho. Gak iso dadi sing sakanya semua. Singanya. Bukan Taufik gitu ya. Jojo itu latihan 1 hari berapa jam? Luar biasa. Kalau misalkan saya kira-kira tahu 16 jam latihan selama 1 hari, 16 atau 18 jam itu Jojo latihannya. Jadi tanpa latihan jenengan akan bisa. Sama mantra juga begitu, baca 41 hari. Berapa kali? Nek perlu ping 41. Lho lara mangan adolan yo dikurangi. Ping 21 oleh. Ping 21 ora iso, ping 2 iso sepisan. Sepisan gak iso ya turu wae. Terus apa mantra ya. Jadi ini yang luar biasa. Ini pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Arif ya. Dibaca 41 hari. Teknisnya bagaimana? Silakan. Kapitayan itu fleksibel. Kapitayan itu tidak mengikat. Lakukan semampu Anda. Semakin banyak repetitionnya, semakin banyak pengulangannya, maka semakin cepat pengetahuan kawastrawan akan mancing ing rogo ing sukmo apa? Mancing rasa, mancing rogo, mancing sukmo. Mancing rasa, mancing rogo, mancing sukmo. Mancing rasa, mancing rogo, mancing sukmo. Jadi istilah sakno, terus dengan sukmo yang anu akhirnya sukmo budal kawastrawan. Budal yang sukmo nganggo pengetahuan rogo, sukmo yang kemarin saya ajarkan. Ada lagi pertanyaan?
ada. Belum ada, oke. Belum ada. Saya lanjut dengan menjawab kres-kres. Apa gue? Belum ada. Yuwun. Wedaran poso bisu. Oh, Mas Ahmad Yunus. Wedaran poso bisu. Yang ini ki poso bisu ki posone wong sing akan cocok kaya aku. Jadi kadang-kadang gini loh. Manusia itu mengalir energinya itu dari sini. Yang keluar energi manusia itu dari sini. Jadi yang memuliakan manusia adalah yang keluar dari sini. Yang menghinakan manusia juga yang keluar dari sini. Lah kalau jenengan memang merasa bahwa jenengan kakek cocok, kakek cangkem, kakek ngomong dan ngomong nggak berarti, mendingan rasa ngomong, mendingan diam. Itu berarti arti dari ajining diri sokolati. Ajining diri sokolati, kui adalah orang diam. Dalam ilmu leadership itu dikatakan bahwa seorang pemimpin tidak boleh banyak berbicara. Seorang pemimpin tugasnya bukan berbicara. Seorang pemimpin tugasnya membangun sistem, membangun papan skor. Nah, beda dengan seorang guru. Kalau saya kudu akeh ngomong mergopo, aku yang ngajari, aku yang mimpin, dan soul saya bukan di pemimpin, soul saya ada di guru. Gitu. Saya di kiai gue adalah pengajar yang mengajari dan menggulo mentah. Akhirnya nyocot. Jadi poso bisu adalah posone para pemimpin. Para pemimpin. Jadi kenapa banyak pemimpin yang semakin dia jarang berbicara, maka dia semakin dihormati. Wibawa kuwi munculnya nalika jenengan mulai ngurangi ngomong lho. Kalau jenengan kakek ngomong enggak di prabowo, enggak di wibawa. Jadi semakin berkurang intensitas kita berbicara, hanya mengamati, membetulkan, berkarya, menjadi martir ya. Jadi martir, misalkan contohnya ana wong lapo awake dhewe gak ngomong tapi awake dhewe sing nandangi. Ngosek jeding awake dhewe nandangi. Nah, disitulah akan muncul kewibawaan. Jadi toko bisu apa kudu bisu menang ra omong blas. Iki latihan ya yo sejatine padha karo topong rame, jangan sampai kita salah arti dalam mengartikan lelaku spiritual sing artine menjadi bid'ah. Iya. Apa bid'ah itu? Berlebihan. Topong rame, wah muda, bloder ning tengah pasar ngene. Ya balang iwak pindang kowe. Dadi kucing liwat. Ya, jadi sing wajar-wajar wae. Ilmu kasunyatan kuwi nyoto iso digunakno, nyoto iso dilakoni. Dan nyoto hasilnya. Ora angel-angel, nggih. Terus daya nggih. Jadi ilmunya yang nyata-nyata saja, rasa sing angel-angel. Monggo. Pertanyaan lagi tuh. Ada dari Mas Arif Sandi. Tak sami mobil. Nggih, Arif Sandi apa? Samsul nyimak Kang Mas. Oh, Mas Abdul nggih. Bagi orang yang dikatakan kurang mampu atau orang yang tersandung hutang, apakah tetap wajib untuk sedekah? Mungkin pertanyaan ini juga berguna bagi sahabat lain. Apakah orang yang berhutang, yang terjebak dengan kondisi ekonomi, wajib sedekah? Pertanyaan saya, sedekah kuwi kanggo apa? Sedekah kuwi supaya amber. Nek jenengan pengen amber-amber karo Gusti Allah wadah digedhekno, sedekah. Sedekah terus piye? Sedekah wis ora usah takut. Saya itu pernah punya gaji saat itu kerja dinas itu 3 juta. 1 juta tak kasihkan ibu saya, karena ibu saya memang tidak saya izinkan bekerja. Saya kasih 1 juta. Saya kirim ke Kertosono ning desa. 1 juta saya makan untuk keluarga saya. 1 juta saya gunakan untuk ini, kanggo bapak Umbin ini. Jadi saya secara teknis hanya hidup dengan 1 juta. Pada saat itu apa? Aku terlewat mangan sego jagung. Mangan sego jagung dulu-duluku saudara-saudara saya tidak pernah ngerti bahwa gaji saya hanya 1 juta. Nggak pernah tahu. Padahal itu saya gunakan menghidupi orang lain yang bukan saya. Itu bahkan Om Bin sendiri tidak tahu bahwa setiap bulan saya menyisihkan 1 juta. Aku sampai saya itu tidak punya baju. Kelambiku suwek kene. Lah, mergo aku itu wonge pede, kan rada gendeng. Jadi suwek-suwek narisin, metu sufi yo. Sufi kalau bisa itu sufi gitu. Akhirnya saya tuh suwek geger bedah ngarepe, bedah kene, itu bangga. Nah, kebanggaan itu hanya untuk menutupi, jangan sampai seorang pun tahu bahwa saya tidak bisa beli baju. Anak saya, istri saya saat itu kambine bawa bedah kabeh, kunjungi kene suwek, yo kabeh, mobil kok yang guyu ae, kuatene banyak. Enggak dikasih tahu, wong ora tak keki wae. Oh, silitmu. Kapunten. Ngelap, mati, bom mati.
Enggak apa. Itu memang begitu. Jadi jangan sampai kemiskinanmu menghalangi kamu untuk berbagi. Kamu miskin hari ini karena masa lalu medit. Ngono ae. Kowe tetep medit tok, tetep kere. Mental meditmu kuwi sing balik kowe kere. Begitu kowe berungkap dadi wong sing gelem berbagi, sugih metu. Mergo jomu mbok gedhekke. Orang udah utang mergo mosok gak cukup, tambah utang tambah gak cukup. Tambah rapat. Loh, kudune piye? Aku ora duwe, aku berbagi. Saya cerita suatu saat saya pernah ditinggalkan oleh banyak orang di KPTN. KPTN orangnya nggak selalu di sini setia loh, enggak. Banyak yang datang dan pergi. Wes kesatria KPTN boleh datang dan pergi, tapi KPTN tetap ada di hati. Ngono nek aku. Wah, akeh teko rene gak kuat mencelat minggat. Akeh. Iki aku mencelat minggat. Tak doli. Oh, aku tak akeh. Ora balekno aku duit pirang ratus juta kuwi. Ngopen pirang-pirang tahun bang, kok karo mbokmu asu kowe. Ora udah ngene iki biasa ngene iki gojok-gojokan, keplak-keplakan, pisu-pisuane biasa ning kene. Jenengan ning kene rawon ning kene siap ning kuping gawe katembat. Oh, tak pisu berarti. Arema wae ora iso ora pantes ya. Ya. Itu tadi jadi banyak yang belajar ke sini pun mencetak minggat Melayu. Saya sekarang malu. Wah, aku cuek ae wis. Karena apa? Saya sedang bangun wadah. Mereka yang minggat tidak kuat. Tidak kuat karena apa? Ya wadah gak kuat. Mental kere. Mental miskin. Mental tempe ya tidak iso. Ya. Apa dimu? Toko masalah kere ya? Jadi jangan jadikan kere itu sebagai alasan bahwa kamu tidak bisa sedekah. Kamu sedekah itu bukan wajib. Sedekah itu kebutuhanmu. Kalau kamu nggak mau sedekah, jangan pernah berharap kamu akan mendapatkan wadah yang lebih besar dibandingkan wadahmu hari ini. Orang yang berutang adalah orang yang selalu mengecilkan wadahnya setiap saat. Kowe utang, butuh utang tambah cilik. Itu kenapa mereka yang fokus dengan utang, maka hidupnya semakin terjepit. Utang durung lunas, utang liyane teko maneh. Karena apa? Sak jane kunci buka dalane mudidi, bukan keran sedekahmu, ada mekar. Lah, saya cerita saat itu, pada saat saya sedekah itu niatanku elek. Aku nguji ilmu. Saya itu nguji ilmu dengan Gusti Allah. Gusti Allah aku nantang Gusti Allah. Gusti Allah, aku sedekah enten, aku hanya makan sepertiga dari penghasilan saya. 1 juta saya kasihkan mbokku, 1 juta saya kasihkan almarhum Pak Wid untuk ngobati bulimin. Pada saat itu karena kena diabetes ya. Diabetes kakinya diputus, diamputasi. Dan Pak Wid tidak punya duit untuk membiayai itu karena banyak obat-obat yang harus dibeli sendiri tanpa harus lewat apa itu Askes ya ada. Lah aku rasa jadi gue sedang nantang Gusti Allah. Gusti Allah, ibu sampai dengan 3 tahun saya itu gak sugi-sugi. Aku muni kalau karena apa? Gak sugi-sugi. Aku dihapusi kali Gusti Allah. Saya merasa begitu sampai akhirnya. Tapi saya nggak berhenti sedekah. Saya terus sedekah, wis gak ngurus sampai akhirnya pergo saking sumpeke aku, wis. Ini bedanya saya. Saya dibesarkan oleh seorang pendekar luar biasa yang namanya Mas Susangin. Susangin itu susu angin. Dia dinamakan nama Susangin karena orang tuanya mengatakan dia susu angin. Nah, saya dibesarkan sebagai seorang pendekar karena Mas Angin adalah pendekar juga. Saya juga pemegang sapu hitam di Kempo. Saya dibesarkan dengan gaya pendekar, maka saya tidak kenal menyerah. Saya tetap sedekah. Masuk miso tetap sedekah. Miso Gusti Allah. Aku miso Gusti Allah. Sedekah, tetap sedekah. Dan akhirnya hari ini saya punya dua baris. Hari ini saya punya pecantikan tingkat 4. Sing wong agar nyawang iki bangun mall lah Mas. Wong nyawang bangun mall. Aku iya nih ae wong mall kan dodol sembarang. Samarinyo tak dol. Ya, jadi ternyata buah sedekah itu, kenapa sedekahku kok belum menghasilkan sesuatu? Mergo dosamu akeh, Cuk. Utangmu kuwi akeh. Utangmu ning ngene hukum itu banyak banget sehingga kamu belum bisa menuai hasil sedekahmu mergo utangmu akeh. Jangan menyerah seperti saya. Utangku biyen akeh, aku itu kan ngapusi wong, ngapusi kanca, ngapusi dulur. Panggalanku piye? Jadi kalau jenengan semua sudah sedekah, tapi jenengan masih belum kaya-kaya juga, teruslah sedekah. Itu artinya jenengan sedang nyicil dadi sugih. Nyicil utang keremu sing akeh.
kowe ngapusi wong, mbujuki wong, ngurangi timbangan, itu akan disaur oleh sedekah. Begitu cukup, Pak, jebret balik. Langsung. Nah, saya cerita kembali lagi pada saat saya pernah bangkrut, merasa bangkrut, pura-pura bangkrut sebetulnya. Pada saat itu saya ingin tahu siapa yang memang datang ke sini untuk berjuang bersama-sama atau datang ke sini hanya untuk mencari uang. Akhirnya pada saat itu perusahaan saya yang di Turen itu saya bangkrutkan. Bisa saya bangkrutkan, duitku digo mulai direkturku, saya katakan saya pahit. Dan ternyata saat itu ada 12 orang dok baris yang melarikan diri meninggalkan saya. Bukan nangis, dia nangis dulu. Bukan nangis begitu ditinggal. Laris karena saya menangisi mereka. Aduh, kok mereka, kenapa mereka lari pada saat saya sedang menguji mereka. Saya sedang menguji mereka pada saat saya dok baris habis ini akan saya besarkan, dan mereka ternyata orang-orang yang saya cintai ternyata malah meninggalkan saya. Nangisku bukan karena dia meninggalkan saya. Nangisku, walah yo nalika wayahe mulya kenapa aku gak iso mulya awakmu kabeh. Itu yang bosan sedih itu. Iki wayahe dok baris ku mulya. Sing ngirane awak dhewe nyungsang jempol gak karo-karuan, terus aku pura-pura bangkrut kok kowe melayu. Apakah saya akan mengatakan itu kowe asu? Enggak. Saya saat itu nangis, saya keluar, saya mengeluarkan sedekah beras tak kena sapa wae. Wis ana beras ning gudang beras cilik, tak kena sapa wae. Dan dalam waktu berapa bulan, 1 tahun ya? 1 tahun. 3 bulan pertama, saya ngomong sama Kampret. Kampret itu Om Jos, saya manggilnya Kampret. Di ngene biar apa? Gegeran antara cepong dengan kampret, aku ora geger, bolehku kampret. Wis aku ora ngereken wis. Ya, kampret ini saya ngomong dengan kampret, aku ganti duit. Iki apa carane? Akhirnya aku diwarai utang. Itu utang saya pertama seumur hidup saya di BRI. Gawe kur ya, Pret ya? Kur. Pakai kur. Saya utang di kur, tapi mau tolong 6 bulan. 6 bulan tak lunasi. Menunjukkan aku sugih ngono. Ngapa sih kampret asine aku ya, asine betul kampret aku wis gewet aku. Pengen ora. Oh, kurang sedikit lagi ya. Kurang sedikit lagi, nanti kalau misalkan saya hilang, nanti silakan sambung lagi. Pokoknya nanti saya hilangi. Apa diselesaikan dulu? Ya selesaikan dulu ya. Ini saya selesaikan dulu acaranya. Habis ini saya masuk lagi. Soalnya ini jamnya entek. Nggih, selesaikan.